Gibran bicara bonus demografi, pengamat banyak sarjana pengangguran. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Kabar mencengangkan soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Benarkah penyumbang terbesarnya adalah Gen Z? Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024. Menurut International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi dari 6 negara tetangga lainnya. Dan Gen Z menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Berdasarkan data Pusat Statistik, hampir 10 juta Gen Z masih menganggur. Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan kini memasuki usia produktif. Menurut analisa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, faktor utama banyaknya angka pengangguran pada usia generasi Z kurang sinkronnya pendidikan dan kebutuhan pasar. Hal yang terus didorong pemerintah adalah membangun pendidikan dan pelatihan vokasi itu nyambung dengan pasar kerja. Terjadi link and match antara pendidikan dan pasar kerja. Pengamat manajemen sumber daya manusia Universitas Bina Nusantara mengungkap realita masalah lain yang dihadapi Gen Z terlalu berekspektasi tinggi terhadap gaji. Karena mereka dari awal udah set up ekspektasinya angka tertinggi, terus ditanya sama korporasi kamu punya apa nggak punya, kan berarti kan perusahaan bisa bargain dong, bisa nawar, kamu kayaknya kita tawar dulu sekian. Nah itu yang mungkin mereka kemudian agak down gitu loh, ngerasa bahwa kok aku nggak sampai segitunya. Nah ini bisa jadi yang 10 juta tadi, mereka udah entering the market, terus kemudian pas ketemu corporate-nya, interview, tahap gaji, ternyata nggak sesuai ekspektasi, akhirnya mereka ngerasa kok saya kayak downgrade. Emang bener Gen Z kayak gitu? Untuk di Jakarta ya, mungkin net of tax dapat 6 lah, 6 cukup, 6 juta. Kemarin udah patokan ya, jadi better kalau emang udah posisinya sebagai full time gitu orang kerja ya jangan sih, karena ya nggak cukup juga kan. Kan kalau kerjaan yang Gen Z banget tuh biasanya kerja di agensi atau startup gitu-gitu kan, iya. Aku sendiri pengen sih kerja di situ. Gen Z itu kebanyakan dia gengsinya gede pak, kayaknya kurang cocok atau mungkin nggak semuanya sih, tapi sebagian banyak yang saya kenal kayak gitu. Jangan sampai fenomena maraknya pengangguran di kalangan Gen Z jadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda, memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Karena kita generasi muda bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Mau Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045? Gimana bicara Emas 2045
setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Jangan berharap Indonesia emas. Yang ada sekarang kalau kita potret Indonesia cemas. Artinya saya cemas terhadap nasib kalian. Pertama, lapangan kerja yang tercipta makin nggak bermutu. Lebih banyak pekerja informal daripada pekerja formal. Utang yang menumpuk, kalian yang bayar, dan utang kami. Lingkungan dirusak, ya kita rasakan sendiri kan. Lingkungan dirusak, jelas sudah pemerintah mengakui bahwa penyebab utamanya adalah pembangkit listrik tenaga batu bara. Jelas. Usia Anda makin pendek, ini pengaruhnya racun semua ini. Usia Anda makin pendek, dan umur rata-rata orang Indonesia, namanya life expectancy at birth, jadi angka harapan hidup waktu lahir itu, kita tinggal 67 tahun. Terus, kekayaan alam, udah digaruk semua sama generasi sekarang. Kalian diam aja, nasib kalian akan selesai masa akan datang. Maka bersuaralah kalian, menyampaikan pandangan subjektif Anda tentang masa depan. Nah, oleh karena itu, tidak sepantasnya lagi saya yang bicara, kalian yang bicara, mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang insya Allah menderita banyak. Yang menderita banyak kalian yang hidup di Indonesia masih 40, 50, 60 tahun lalu. Terus kita pakai apa? Bersuaralah atas ketamatan generasi sekarang, keugal-ugalan generasi sekarang yang membuat Anda lebih menderita. Generasi muda Indonesia tidak takut tantangan. Kita adalah petarung tangguh, kita hanya butuh alasan untuk percaya. Teman-teman, membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang adalah tanggung jawab kita bersama. Baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, praktisi, tokoh agama, maupun masyarakat sipil. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu katakan, bahwa keberhasilan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, bukan pekerjaan 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Bahwa ini hasil kerja keras pemerintah-pemerintah sebelum pemerintah kita. Jadi marilah kita selalu menghormati semua pihak, semua yang telah bekerja keras, pendahulu-pendahulu kita. Kita sampai di sini bukan seketika. Kita sampai di sini karena perjalanan jauh. Pembangunan bangsa itu dilakukan selama puluhan tahun dan merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Pemerintah tidak akan dapat melakukan pembangunan sendirian. Pemerintah tidak akan dapat bekerja sendirian dalam mewujudkan kemajuan negeri yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, kita butuh kolaborasi, kita butuh persatuan, kita butuh budaya kompetisi yang saling membangun. Kita butuh ruang untuk tumbuh sehingga Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang dapat kita wujudkan bersama-sama. Dampak bonus demografi adalah membeludaknya angka pengangguran. Jumlah usia produktif yang diperkirakan mencapai 60% hingga 70% dari total penduduk. Jika kesempatan ini tidak disalurkan dengan baik, bukan tidak mungkin, malah menjadi bencana bagi suatu negara. Jumlah yang besar itu justru bisa menjadi titik di mana angka pengangguran akan membludak. Karena itu, tindakan preventif seperti perancangan peluang kerja sejak dini bisa dilakukan sebagai pencegahan. 2. Kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang. Dengan banyaknya usia produktif, perusahaan yang berlomba membuka peluang pekerja akan semakin selektif. Mereka tidak menginginkan dari sekian banyak individu masuk sembarangan, sehingga kualifikasi yang ditetapkan juga akan semakin sulit. Dampak negatif bonus demografi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, perusahaan, sekaligus para individu usia produktif itu sendiri. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus bisa menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang bagus. Baru para masyarakat produktif dan perusahaan bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Di mana sekitar 5 juta lebih ada tamatan SMA,
atau sarjana dan sarjana. Ini di negara kita minim lapangan pekerjaan. Kedua, dan berupah murah. Syarat negara maju itu, negara tumbuh 8% itu harus memenuhi masyarakatnya itu masyarakat produktif. Bagaimana cara masyarakat produktif ini? Salah satunya, ya kerja ke luar negeri. Kabur aja dulu ini sebenarnya potensi yang sangat besar yang datang dari masyarakat. Begitu antusias mereka untuk bisa menjadi masyarakat produktif. Seharusnya pemerintah jangan sinis memandang ini. Negara harus memfasilitasinya supaya mereka ini menjadi masyarakat produktif. Pengamat politik Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, pemerintah masih belum serius dalam menyiapkan generasi muda berkualitas untuk menghadapi bonus demografi. Banyak pemuda, bahkan yang memiliki gelar sarjana pun, yang hingga saat ini masih menganggur. Banyak juga pengangguran dari kalangan sarjana. Problemnya apa? Kalau mau jujur, problem pemerintah yang tidak sanggup menyediakan lahan pekerjaan, kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Ia menyampaikan itu menanggapi video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut bonus demografi dengan anak muda sebagai jawaban atas tantangan di masa depan. Menurut Adi, jika pemerintah mau menyiapkan diri menghadapi bonus demografi, anak-anak muda hari ini seharusnya memiliki kesempatan mengakses pendidikan strata 1 atau sarjana. Jenjang pendidikan tersebut, kata dia, menjadi ukuran seseorang memiliki kapasitas, potensi, dan wawasan yang memadai. Namun, saat ini banyak anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Bahkan banyak di antara mereka tidak bisa S1 itu gara-gara tidak punya uang, tidak punya kesempatan, tutur Adi. Menurut Adi, perlu intervensi dari pemerintah agar Indonesia memiliki generasi muda yang cakap dan kompeten pada tahun 2030 sampai tahun 2045. Anak muda harus mendapat kesempatan dan dukungan untuk berkembang di berbagai bidang, terutama mereka yang tumbuh di desa. Anak muda kita ini kan banyak di desa. Ya sudah kembangkan desanya sekarang supaya anak muda desa itu berdaya, hidupnya mapan, sekolahnya mapan, melek teknologi, melek politik, melek ekonomi, selesai, ujar Adi. Sebelumnya, melalui video yang diunggah di channel YouTube pribadinya, Gibran menyebut Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 sampai tahun 2045. Pada kurun waktu tersebut, kata dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Menurutnya, momentum tersebut bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,